warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan bahas bentuk ujian tugas praktek untuk ujian sekolah. Satuan pendidikan bisa menyelenggarakan ujian sekolah dengan menggunakan bentuk tugas proyek. Adapun kelebihan tugas proyek adalah dapat melakukan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan dalam tindakan nyata. Akan tetapi kelemahannya hanya dapat menilai sedikit kompetensi dasar. Nah, kita simak definisi dari proyek. Proyek itu berarti rencana pekerjaan dengan sasaran khusus dan dengan waktu penyelesaian yang tegas. Penilaian bentuk tugas proyek adalah mengukur kemampuan siswa untuk menyelesaikan suatu tugas dalam periode atau waktu tertentu dengan tahapan tertentu. Tahapan dalam penilaian tugas proyek adalah yang pertama adalah perencanaan. Guru memfasilitasi siswa membuat rancangan, membuat jadwal berbagai tugas apabila ini dilakukan secara berkelompok. Nah, pada saat pelaksanaan, guru memfasilitasi siswa untuk mewujudkan rencana sesuai dengan rancangan dan jadwal, memonitor perkembangan proyek siswa, dan yang ketiga adalah pelaporan dan refleksi. Di sini guru memfasilitasi siswa membuat laporan, melakukan refleksi, dan mempublikasikan. Bisa berupa mempresentasikan, memamerkan, atau dalam bentuk yang lain. Nah, kompetensi yang dapat dinilai pada ujian proyek adalah sikap, yaitu ketekunan, mandiri, peduli dengan tim, kemauan untuk mengikuti jadwal, dan lain-lain. Pengetahuan dan keterampilan itu dinilai dari perencanaan, desain, karya, dan refleksinya. Dapat juga mengungkap keterampilan yang diperlukan bagi masa depannya, yaitu bekerja sama, berkomunikasi, kreativitas, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Ciri-ciri tugas proyek itu memiliki tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta refleksi dan pelaporan. Durasi waktunya jelas, dilakukan secara individu atau kelompok. Jika tugas dilakukan secara berkelompok, guru harus memastikan peran setiap individu di dalam kelompok tersebut, mencakup satu atau beberapa KD sesuai dengan SKL, mencakup satu atau beberapa mata pelajaran. Contohnya, merancang dan menguji metode sederhana untuk mendinginkan makanan misalnya. Membuat maket rumah skala 1:6 dan perhitungan luas tembok yang harus dicat. Ini untuk mata pelajaran prakarya dan matematika. Proyek kemanusiaan pada panti asuhan, ini untuk PKN. Nah, langkah-langkah penilaiannya, sekolah memutuskan bentuk penilaian tugas proyek pada satu atau gabungan beberapa mata pelajaran. 2. Sekolah menyusun kisi-kisi, mengembangkan instrumen lembar instruksi tugas proyek dan rubrik. Sekolah mengomunikasikan penilaian bentuk tugas proyek serta tenggat waktunya kepada siswa, orang tua. 4. Guru membagi siswa dalam kelompok yang anggotanya adalah heterogen jika tugas proyek dilakukan secara berkelompok. Sekolah memfasilitasi siswa melakukan perencanaan proyek, peralatan dan bahan yang diperlukan. Guru melakukan monitoring tugas proyek dan penilaian. 7. Sesuai tenggat waktu, sekolah menyelenggarakan presentasi atau pameran hasil proyek, guru melakukan penilaian. Contoh kisi-kisi penilaian. Standar kelulusan, mampu memahami dan menerapkan pengetahuan dalam konteks lingkungan sekitar. Kompetensi dasar yang diujikan, misalnya untuk matematika, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling. Untuk IPA, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Prakarya adalah rekayasa, membuat model bangunan dengan teknologi konstruksi berdasarkan kondisi dan bahan di daerah setempat dan daerah lain. Nah, materinya adalah pengukuran skala luas bangun rekayasa bangunan. Indikator instrumennya diberikan permasalahan dan peralatan yang sesuai. Siswa dapat membuat rancangan bangunan dalam bentuk maket dengan skala tertentu, dengan pengukuran yang sesuai dan perhitungan volume cat yang diperlukan untuk mengecat tembok bangunan dan maket.
bentuk instrumen. Nah, instrumen tugas proyek dilengkapi rubrik. Indikator instrumen proyek ini mengintegrasikan penilaian mata pelajaran matematika, IPA, dan prakarya. Untuk IPA dan matematika masih diperlukan penilaian bentuk tes tulis. Ya. Kemudian contoh instrumen tugas proyek, ya, lembar instruksi pembuatan portofolio. Lembar instruksi pembuatan tugas proyek ya. Sesuai dengan pembagian anggota kelompok, lakukan penelusuran informasi dan diskusi untuk membuat proyek yang dapat menyelesaikan masalah berikut selama 2 minggu. Buatlah maket rumah 8 meter kali 12 meter dengan skala 1:10 dengan pengukuran yang tepat, serta lengkapi dengan perhitungan luas tembok yang harus dicat dan volume cat yang diperlukan. Dengan langkah-langkah membuat sketsa rencana maket, rencana jadwal penyelesaian proyek dan peran tiap anggota kelompok. Wujudkan rencanamu sesuai jadwal dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Pada akhir waktu kalian harus mempresentasikan proyekmu dengan kelengkapan hasil perencanaan, dokumentasi pelaksanaan, hasil proyek, tulisan refleksi, ya ini kesanmu terhadap proses dan hasil tugas proyek, file presentasi yang mencakup hal-hal di atas. Kamu akan dinilai dengan kriteria A. Kualitas perencanaan dan proses penyelesaian proyek, B. Kualitas hasil proyek, C. Peran individu dalam kelompok, D. Kualitas refleksi dan presentasi. Nah, contoh rubrik tugas proyek ini misalnya pada proyek maket rumah. Ini yang dinilai adalah dengan kriteria kualitas perencanaan dan proses penyelesaian proyek, kualitas hasil proyek, kualitas refleksi dan presentasi, dan peran anggota kelompok. Nah, ini dibuat 4 grade, 4, 3, 2, dan 1 dengan ketentuan sebagai berikut ya. Ini. Nah, kemudian pedoman penilaian nilai siswa adalah skor siswa banding skor maksimum kali 10. Nah, demikian Bapak dan Ibu informasi tentang penilaian ujian dalam bentuk proyek. Nah, makanya tidak jarang di satu sekolah memutuskan untuk ada keduanya ya. Ada tugas proyek dan juga ada ujian tulis. Karena untuk melengkapi sejumlah kompetensi yang tadi ya, ketika hanya ujian tulis saja, maka ini juga mengandung kelemahan. Ketika tugas proyek saja, itu juga nanti ada KD-KD yang tidak tercover. Nah, itu nanti ditutup dengan tetap diadakan ujian tulis, sehingga semua kompetensi secara holistik itu dapat dicapai oleh peserta didik kita. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan informasi sederhana ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.